Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah review artikel, di mana review artikel ini saya dapatkan di Google Scholar, di mana artikel ini yang saya review berjudul pentingnya metodologi penelitian dalam pendidikan Islam pada tahun 2022. Nah, alasan saya memiliki artikel ini yaitu artikel ini tuh membahas secara komprehensif urgensi metodologi penelitian dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama pada konteks pendidikan modern yang menuntut pendekatan ilmiah, terus sistematis dan berbasis nilai-nilai keislaman. Pembahasannya sangat relevan bagi mahasiswa. Karena peneliti maupun praktisi pendidikan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana penelitian dalam pendidikan Islam harus disusun dan dijalankan. Melalui artikel ini pembaca dapat memahami fondasi metodologis yang mencakup ruang lingkup penelitian, model penelitian kuantitatif maupun kuantitatif, serta kriteria penelitian yang sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan ajaran Islam. Latar belakang dari artikel ini yaitu artikel ini menjelaskan bahwa metodologi penelitian dalam pendidikan Islam berperan penting sebagai dasar ilmiah untuk mengembangkan sistem, metode, dan praktik pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era modern. Nah, keterbaruan penelitian ini terletak pada menyatukan pembahasan mengenai metodologi umum penelitian dan kekhasan penelitian dalam pendidikan Islam, termasuk sumber data keislaman, Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Terus yang kedua, menyajikan 18 kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik dan yang jarang dibahas secara rinci dalam artikel lain. Terus yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam secara luas, mencakup interaksi pendidikan, tujuan lingkungan, hingga pergaulan pendidikan. Landasan teoritis yang digunakan meliputi konsep metodologi dari perspektif pendidikan dan Islam, sumber keilmuan Islam, Al-Quran, hadis, ijma, serta pemikiran ulama pendidikan Islam, Al-Barisi, Nawawi, Al-Atas, Abudi, Nata. Dan yang ketiga, teori penelitian kualitatif dan kuantitatif dari para ahli seperti Bogdan dan Taylor Moleong, Suharismi, Arikunto, dan lainnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif, jenis studi, literatur, library research. Data ini diperoleh dari Al-Quran, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan sumber dokumen yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif, analitis dengan menelaah literatur, terus mencatat, kemudian menginterpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan. Desain penelitian ini kualitatif, studi literatur atau studi kepustakaan. Penelitian ini tidak mengumpulkan data secara lapangan, tetapi mengkaji sumber pustaka secara kritis untuk menghasilkan konsep dan kesimpulan. Populasi dan samples. Kita menggunakan populasi dan sampel karena merupakan penelitian kepustakaan. Objek kajian itu berupa konsep metodologi penelitian, literatur terkait pendidikan Islam, pandangan ulama dan ahli pendidikan Islam. Untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi literatur, pembacaan dan pencatatan sumber, analisis teks dari sumber primer dan sekunder. Terus instrumen pengumpulan datanya peneliti sebagai instrumen utama. Dan yang kedua, catatan literatur atau disebut reading notes, dan yang terakhir dokumen pustaka. Untuk analisis data melalui pengumpulan literatur, dan yang kedua klasifikasi konsep. Yang ketiga, analisis kritis isi literatur. Yang keempat, deskripsi dan sintesis. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Pendekatan ini menghasilkan uraian sistematis mengenai metodologi penelitian pendidikan Islam. Untuk critical analisis, kekuatan di artikel ini yaitu menyajikan pembahasan sangat lengkap mengenai ruang lingkup, jenis penelitian, dan kriteria penelitian dalam pendidikan Islam, mengintegrasikan sumber keislaman dan teori modern, struktur penulisan rapi dan sistematis, memberikan kontribusi bagi mahasiswa atau peneliti untuk memahami metodologi secara komprehensif. Kelemahan dari artikel ini yaitu terlalu padat sehingga beberapa bagian tampak seperti pengumpulan teori daripada analisis.
Yang kedua, kurang menyajikan contoh penelitian aktual dalam konteks pendidikan Islam. Dan yang terakhir, tidak ada model visual atau tabel yang memudahkan pembaca memahami alur metodologi. Keakuratan dari artikel yang saya review ini yaitu referensi cukup kredibel dan relevan, namun beberapa kutipan tidak dijelaskan secara mendalam hubungannya dengan topik. Nah, untuk relevansi dari artikel yang saya review ini itu sangat relevan untuk peneliti ataupun dosen dan mahasiswa ya, pendidikan Islam serta metodologi penelitian. Nah, setelah saya membaca artikel ini itu pembaca itu dapat memahami bahwa metodologi penelitian itu merupakan fondasi penting dalam menghasilkan penelitian Islam yang valid dan sesuai syariat. Terus ruang lingkup penelitian pendidikan Islam yang sangat luas dan dapat mengkaji berbagai aspek pendidikan. Penelitian pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan penelitian umum lainnya, hanya saja sumber nilai utamanya berasal dari ajaran Islam. Terus kejelasan metode dari kriteria penelitian ini menentukan kualitas dari hasil penelitian tersebut. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki pada artikel penelitian ini, yaitu dari saya sendiri. Yang pertama, menambahkan contoh konkret penelitian pendidikan Islam untuk memperjelas pembahasan. Dan yang kedua, menyajikan bagian atau tabel agar konsep lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengurangi repetisi teori yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, menyertakan analisis kritis yang lebih mendalam terhadap metode penelitian modern dan kompatibilitasnya itu dengan prinsip Islam. Sekian pemaparan review artikel dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atas penyampaian saya tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.